Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi terkait pembahasan post-test topik pelatihan disiplin positif pada kegiatan pelatihan mandiri implementasi kurikulum Merdeka, video part yang kedua. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Baik Bapak Ibu, pada video part 1 kemarin, modul 1 dan modul 2 telah selesai. Kita lanjutkan pada pembahasan kali ini adalah modul yang ketiga. Modul ketiga, 5 posisi kontrol guru. Terdapat 6 materi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tonton videonya, kemudian lampirannya di-download, latihan pemahaman dikerjakan, cerita refleksinya juga diisi. Sampai semuanya centang hijau seperti ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada pembahasan post-test. Klik kerjakan post-test, mulai kerjakan post-test. Oh, ternyata 10 soal Bapak Ibu. Kita mulai. Nomor 1. Diane Gosen menyatakan ada 5 posisi kontrol guru. 2 posisi kontrol diantaranya adalah A. Bukan ini, bukan. B. Pemantau manajemen. Ini mungkin kayaknya Bapak Ibu. Penunjuk penghukum bukan, teman bukan. Ini B jawabannya Bapak Ibu. 2. Yeti masuk ruang Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Ia tampak kesal sekali dan terlihat menahan amarah. Ibu Susi mencoba menghampirinya. Ada apa, Yeti? Jarang sekali ke ruangan ibu. Yeti menjawab pendek. Kesal, Bu. Saya dituduh tukang fitnah sama Ira. Ya, saya balik mengatain dia dong. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi control manager, apa yang dikatakan oleh Ibu Susi selanjutnya? Pilih 2 pertanyaan. Control manager, Bapak Ibu, ini kata kuncinya. Dan 2 pernyataan. Kenapa sih seperti itu? Apa sebabnya? Kamu juga marah-marah. Coba diingatkan, mungkin kamu mulai duluan. 3. Sepertinya kamu kesal sekali. Saya juga akan kesal bila dituduh menjadi seorang tukang fitnah. 4. Kamu lagi. Sekarang apa yang kamu hadapi? 5. Semua orang bisa berbuat salah. Nah, pilihan jawabannya adalah kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Kamu juga marah-marah. Coba diingat, mungkin kamu mulai duluan. Ini sepertinya jawabannya 1 dan 2, Bapak Ibu. B, ya. Lanjut. Nomor 3. Kedua hal ini adalah dampak dari posisi kontrol guru. Penghukum pada siswa. 1. Rendah diri, pendendam, tidak menghormati peraturan, menghormati konsekuensi. Dampak ini. Dampak dari kontrol guru penghukum bagi siswa. Jawabannya adalah 2 pendendam, benar. Berarti 2 dan 3 Bapak Ibu sepertinya. C. Nomor 3 jawabannya adalah C. Lanjut. Soal nomor 4. Pernyataan yang pertama, kamu ini selalu saja terlambat. Nomor 2, apa peraturannya? Apa kamu tahu konsekuensinya? 3, ayo lakukan demi ibu ya nak. 4, bila mana kamu berbaris rapi, nanti ibu berikan stiker bintang. 2 pernyataan di atas adalah ciri pernyataan
seorang pemantau berarti 2 dan 4. Kita coba lihat pilihannya adalah A, Bapak Ibu. Lanjut. 5. Murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Kontrol posisi apa kata kuncinya? Kontrol posisi apa? Penghukum bukan, pembuat merasa bersalah bukan, teman juga bukan. Berarti pemantau, Pak Ibu. Lanjut. Nomor 6. Seorang guru yang berada di posisi kontrol pemantau akan mengajukan pertanyaan atau melakukan kedua hal di bawah ini kecuali, kata kuncinya kecuali Bapak Ibu. A. Menghitung, mencatat pelanggaran murid terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta mensupervisi pada saat menjalankan peraturan konsekuensi setelah disepakati. Bukan. Memberikan penghargaan berupa stiker bintang. Bukan ini. Mencatat nama murid yang melanggar tata tertib papan tulis serta memberikan konsekuensi bila melanggar lebih dari 3 kali. Juga bukan. Menanyakan sebab murid melanggar peraturan yang ada serta memintanya untuk meminta maaf pada orang yang dirugikan. Oh, berarti jawabannya yang benar adalah D. Lanjut. 7. Hasan dan Radit saling melempar makanan saat jam pelajaran, jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar kulit pisang ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Yono yang sedang melintas di area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah, yaitu Ibu Tini. Ibu Tini langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam pelajaran sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan Bu Tini adalah pada posisi kontrol. Apa? Karena, oh berarti jawabannya 2. Pemantau, karena Bu Tini meninjau buku tata tertib peraturan. Bukan. Pemantau karena Bu Tini langsung memberikan hukuman detensi kepada Hasan dan Radit. Bukan. Penghukum, karena Bu Tini menghukum Hasan dan Radit dengan menyuruh kedua murid bertahan di sekolah sudah jam pelajaran sekolah berakhir. Sepertinya jawabannya D nih Bapak Ibu. Coba. Manajer bukan. Lanjut ya. 8. Posisi kontrol manager akan mengatakan 2 pernyataan di bawah ini. Posisi kontrol manager. 1. Kamu selalu yang paling akhir. Kamu selalu yang paling akhir. Tolong lakukan demi Bapak ya. 3. Apa keyakinan kita? 4. Apa kamu bersedia memperbaiki? Berarti jawabannya ini sama ini. Nomor 1, bukan. 1 maksudnya A bukan ya. OP ini Bapak Ibu. Ya, B. Lanjut ya. 1 dan 3 OP. 1 bukan, tolong lakukan demi Bapak ya. Bukan, apa keyakinan kita? Apa kamu bisa? Ini nih. 3 dan 4 maksudnya. Lanjut. Soal nomor 9. Didi tanpa sengaja menumpahkan botol air putih di meja dan membasahi kertas teman sebelahnya, Bona. Parhadi menggunakan posisi kontrol manajer dalam menangani kasus Didi. Berikut pertanyaan atau tindakan Parhadi.
Apa kamu selalu berbuat kesalahan? Kapan kamu tidak ceroboh? Maka gunakan bukan penghukum ini. Konsekuensi apa yang konsekuensi apa kalau kamu menumpahkan botol air begini? Sebaiknya kamu segera bersihkan dan ganti kertas bona. Bukan. Didi, bagaimana ini kamu menumpahkan air di kertas bona? Nanti orang tua bona bisa marah sekali kalau kamu tahu-tahu kamu tumpahkan air. Bukan juga. Coba deh. Jadi semua orang bisa berbuat kesalahan. Nah, ini. Bagaimana rencana kamu untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah ini? Nah, ini jawabannya D. Lanjut. 10 yang terakhir. Pada saat guru berada di posisi control manager, guru melakukan dialog segitiga restitusi yang terdiri dari tiga sisi. Tiga sisi. Ini soalnya keluar lagi ya. Menanyakan identitas pelanggaran, bukan. Menyatakan semua orang buat kesalahan, menyatakan tindakan yang salah dan memberikan pujian, bukan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Sepertinya C, Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan, mengidentifikasi kesalahan. Nah, ini C, pasti C. Ulang jawaban Bapak Ibu, lakukan cek. Setelah dilakukan cek, setelah itu kita coba kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata jawabannya benar semua. Kita kembali ke modul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Modul 1 sudah, modul 2 sudah, modul 3 sudah. Kita lanjutkan modul yang keempat. Hukum, PS, konsekuensi, dan PS restitusi. Pada modul ini terdapat 6 materi, yaitu konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, restitusi kelas, dan silakan Bapak Ibu tonton videonya, kemudian isi latihan pemahaman, dan ceritakan refleksi. Baik, kita mulai saja pembahasan post-test. Klik kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Oh, ternyata 10 soal Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja. Soal nomor 1. Eno datang terlambat ke sekolah, sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruhnya berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan hukuman. Bapak Ibu. Baik. Lanjut nomor 2. Mana pilihan di bawah ini yang merupakan tindakan restitusi yang tepat? Menanyakan pelanggaran tentang peraturan yang berlaku, menanyakan pelanggar tentang peraturan yang berlaku, serta konsekuensinya. Ini sepertinya A, Bapak Ibu. Menanyakan mengapa pelanggar, bukan. Menanyakan kegiatan pelanggar, kesediaan pelanggar memperbaiki, bukan. Memberikan jalan keluar pelanggar untuk menyelesaikan masalah, bukan. Jawabannya A, Bapak Ibu. Lanjut, nomor 3. Perbedaan utama dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu yang telah direncanakan dan menyakitkan. Oh, bukan ini. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Sementara konsekuensi disepakati bersama, pelanggar dibuat tidak nyaman sementara. Bukan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi namun hanya secara fisik. Sedangkan konsekuensi dampaknya lebih ke psikis. Konsekuensi. Ini sepertinya C, Bapak Ibu. Hukuman tidak perlu menyakitkan namun perlu terjadi sementara. Kalau sepakati bersama namun bukan. Jawabannya C, nomor 3. Lanjut. 4. Siti mencoret-coret buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan-coretan di buku ini. Tindakan guru tersebut adalah penerapan
Hukuman, restitusi bukan. Ini konsekuensi. Ya, nomor 4C. Lanjut. 5. Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Pilih 2 pernyataan dan tindakan Pak Sidik sebagai seorang pemantau. 2 pilihan sebagai pemantau. 1. Benar, karena bentuk konsekuensi relevan dengan kesalahan Budi untuk pelajaran olahraga, di mana harus melakukan pemanasan. Ini benar. 2. Benar karena ada tindakan hukuman yang tepat atas keterlambatan. Bukan. 3. Salah karena seharusnya Pak Sidik langsung mengizinkan Budi ikut permainan bola basket. Tidak, karena dia belum pemanasan. 4. Salah karena seharusnya Pak Sidik mengadukan keterlambatan Budi pada wali kelasnya dan wali kelasnya yang seharusnya memberikan hukuman. Bukan. Kapan Budi mau mendapatkan pelajaran? Pembelajaran maksudnya. 5. Benar karena lari keliling lapangan relevan dengan Budi telah terlambat 10 menit dan belum melakukan pemanasan sebelum pelajaran olahraga. Berarti 1 dan 5 Bapak Ibu. 1 dan 5 kita coba. Jawabannya di bawah Bapak Ibu. Oh, D jawabannya Bapak Ibu. Dan nomor 6. Menggantikan suatu barang kepada orang lain karena kita menghilangkan barang tersebut adalah bentuk dari tindakan. Hukuman bukan, pembuatan bersalah bukan, restitusi bukan, konsekuensi Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 7, Ani sudah terlambat 3 kali mengembalikan buku yang dipinjam di perpustakaan. Ibu Eni memanggil Ani dan mengadakan restitusi. Dialog di bawah ini yang menggambarkan dialog restitusi, kecuali, awas kata kuncinya, kecuali A, setiap orang bisa berbuat salah. Jadi, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Ini benar. Ani, kamu kenapa terlambat lagi mengembalikan buku? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ah, ini nih mungkin. Ini kayaknya. Ani, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Coba, ini juga restitusi. Ani, jadi saat ini ada beberapa alternatif yang kamu kemukakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, kamu akan fokus yang mana? Mulai kapan? Oh, ini restitusi. Berarti karena kecuali jawabannya B, Bapak Ibu. Nomor 8. Perbedaan utama konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi. A. Bentuk konsekuensi mendadak, bentuk restitusi sudah ada dalam peraturan. Bukan. Bentuk konsekuensi menyakitkan, bentuk restitusi menyenangkan. Ah, belum tentu. Belum tentu ini nih, yang konsekuensi menyakitkan. Bentuk konsekuensi berlaku untuk selamanya. Bentuk restitusi berlaku sementara. Bukan juga. Bentuk konsekuensi yang diberikan bukan gagasan pelanggar. Bentuk restitusi adalah gagasan pelanggar. Oh, ini jawabannya D yang betul Bapak Ibu. Jadi nomor 8 D. Lanjut. 9. Dua pernyataan di bawah ini yang menyatakan perbedaan-perbedaan utama antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi memberikan pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan tindakan pelanggaran yang dibuat. Restitusi memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Restitusi memberikan suatu kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari suatu hukuman karena guru perlu berbaik hati pada pelanggar. Konsekuensi senantiasa memberikan pelanggar kepada para pelanggar dan membujuk agar mengikuti perintah kita. Loh, kok nggak ada nomornya ya Bapak Ibu ya? Sih bagaimana ini? Waduh, ini nomor satunya mana, nomor duanya mana? Oh, ini mungkin nomor 1, 2, 3.
1, 2, 3. Memilih 2 ini berarti ya. Oh, pilihannya 2 Bapak Ibu. Coba. 1. Konsekuensi, bukan pemberian, bukan restitusi. Kita coba Bapak Ibu, sepertinya 2 dan 3 Bapak Ibu. Nomor 9 itu 2 dan 3. Lanjut. Nomor terakhir, pernyataan di bawah ini benar tentang restitusi kecuali kata kuncinya. Restitusi menguatkan para pelanggar agar memiliki identitas berhasil. Bukan. Restitusi mengembalikan pelanggar agar dapat kembali ke kelompoknya. Restitusi membuat pelanggar menyelesaikan perbuatan dan menjadi rendah diri. Bukan. Restitusi memberikan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Restitusi mengembalikan pelanggar agar dapat kembali ke kelompoknya. Ini Bapak Ibu sepertinya. Kita cek ulang jawaban Bapak Ibu. Setelah dicek sama Bapak Ibu, dicek satu persatu, kumpulkan. Kita coba kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata luar biasa, jawabannya benar semua. Selesai sudah pembahasan kali ini, kita kembali ke modul. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan post-test kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.